Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab lagi. Nah, materi bahasa Arab kita kali ini yaitu tentang al-harfu. Al-harfu ini sering disebut juga huruf. Apa itu al-harfu? Mari kita lihat pengertiannya. Jadi, al-harfu ataupun huruf itu adalah kullu lafzin, setiap lafat, la yajharu maknahu kamilan, yang tidak memberikan arti yang sempurna, illa kecuali, ma'a ghairihi bersama yang lainnya. Jadi huruf itu adalah setiap lafat yang tidak memberikan makna yang sempurna kecuali dengan ataupun bersama-sama dengan yang lainnya. Jadi huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, seperti itu. Al-misal. Al-misal ini artinya contoh. Contohnya huruf itu adalah fi. Fi ini artinya di ataupun di dalam. Nah, kata fi ini tidak bisa berdiri sendiri ataupun tidak bisa memberikan arti yang sempurna jika berdiri sendiri. Seperti itu. Kemudian min ini artinya dari. Nah, min ini juga salah satu contoh dari huruf. Dan kata min ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri artinya tidak sempurna ataupun tidak bisa dipahami oleh lawan bicara. Nah, kemudian an ini artinya tentang. Nah, an ini juga salah satu contoh dari huruf. Dan an ini tidak bisa berdiri sendiri juga, harus bersama dengan kata-kata yang lain. Jika an ini berdiri sendiri, maka lawan bicaranya tidak akan paham apa yang diucapkan. Seperti itu, maka tidak ada huruf yang bisa berdiri sendiri, harus bersama-sama dengan yang lainnya. Kemudian ila ini artinya ke. Kemudian ala ini artinya di atas. Kemudian li ini artinya untuk. Kemudian summa ini artinya terus ataupun kemudian. Seperti itu. Nah, huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini contoh-contoh dari huruf, yaitu fi, min, an, ilah, ala, li, dan summa. Seperti itu. Nah, jika huruf dibikin kalimat, bisa. Contohnya apa? Seperti ini. Contoh nomor 1, jika huruf dibuat kalimat. Qara'tu al-Qur'ana fil fasli. Artinya adalah saya telah membaca Al-Qur'an di, fi ini di, al-fasli ini kelas. Jadi arti nomor 1 ini adalah saya telah membaca Al-Qur'an di kelas. Nah, kalau seperti ini bisa dimengerti arti kalimatnya. Akan tetapi kalau fi berdiri sendiri itu tidak bisa dimengerti artinya, seperti itu. Maka pengertiannya huruf itu setiap lafaz yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan yang lainnya. Seperti itu. Ini contoh ke-1, itu contoh fi. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika kata min ataupun dari, nih kata min ataupun dari, itu jika dibikin kalimat bagaimana? Mari kita lihat. Untuk contoh kedua, ana minal madrasati, saya dari sekolah. Nah, ini kalimat yang bisa dimengerti. Mana hurufnya? Hurufnya adalah min. Seperti itu. Jadi min ini artinya dari. Jika min ini berdiri sendiri tidak bisa, harus dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah,
hurufnya adalah min. Yang berkedudukan sebagai huruf adalah min. Seperti itu. Ini contoh kedua. Jika min dibuat kalimat. Kemudian untuk contoh ketiga. Ta'alamtu an darsil lughah. Saya telah belajar tentang pelajaran bahasa. Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh jika huruf an dibuat kalimat. Ini contohnya seperti ini. Ta'alamtu, saya telah belajar an tentang darsil lughah, pelajaran bahasa. Ini contoh kalimat ketiga jika an dibuat kalimat seperti itu. An ini artinya tentang. Kemudian contoh keempat, zahabtu ila suqi. Saya telah pergi ke pasar. Nah, ini contoh huruf ila. Jika dibuat kalimat seperti ini. Saya telah pergi ke pasar. Zahabtu ila suqi. Nah, ini baru bisa dimengerti. Jika ila berdiri sendiri, itu tidak bisa dimengerti perkataannya. Maka harus dengan yang lainnya, seperti itu. Ini contoh jika huruf ila dibuat kalimat. Kemudian untuk contoh kelima, Alkitabu alal maktabi, buku di atas meja, ataupun buku itu di atas meja. Nah, ala ini kedudukannya sebagai huruf, artinya di atas. Jika ala berdiri sendiri itu tidak bisa, maka harus dengan yang lainnya. Seperti itu. Harus dengan kata-kata yang lainnya agar ala ini bisa berfungsi dan bisa dimengerti maksud dari sang pembicara, seperti itu. Jadi alkitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Ini contoh nomor 5. Contoh nomor 5, jika ala ataupun huruf ala dibuat kalimat seperti ini contohnya. Nah, kemudian contoh yang keenam, Al-Qur'anu linnasi. Nah, Al-Qur'an itu untuk manusia. Nah, ini contoh huruf li jika dibuat kalimat. Li ini artinya untuk. Seperti itu. Jika huruf li berdiri sendiri itu tidak bisa, maka harus dengan yang lainnya. Seperti itu. Al-Qur'anu, Al-Qur'an itu linnasi, untuk manusia. Seperti itu. Ini li ini kedudukannya sebagai huruf. Jika huruf li berdiri sendiri tidak bisa. Seperti itu. Ini contoh keenam. Contoh jika huruf li dibuat kalimat seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.